ya. Gunakan peta Karnaugh untuk membuat rangkaian logika yang menerima masukan kode desimal dari suatu angka desimal, menghasilkan keluaran 1 jika masukan tersebut tidak habis dibagi 3. Nah, keterangannya, masukan fungsi boolean itu adalah 4 digit ya, fungsi wx, y, z, yang mana f akan menghasilkan 1 jika angka desimalnya itu tidak habis dibagi 3. Nah, di sini nah kita ini ya, kita punya, jadi di sini keterangannya kita punya angka desimal ya, dari 0 sampai ke 4 digit itu berapa sih? 4 digit itu kan 15 ya. 4 digit itu adalah 15. Nah, di sini kita mulai dari 0 ya. Jadi kita punya 4 digit di sini ya, wx, y, z. Wx, y, z. Jadi di sini katanya kalau dia tidak habis dibagi 3. Tidak habis dibagi 3, kita kasih 1 ya. Kalau habis dibagi 3, kita kasih 0. Nah, di sini yang pertama itu adalah desimalnya 0 ya. Desimalnya 0 ya, jadi kalau desimalnya 0 berapa nih binarnya? 0, ya. Kemudian kalau 01, ini ya, kita udah belajar ya kemarin mengenai apa binar ya. 0, 1 di sini. Oke, kemudian kalau 2, gimana angka binarnya? 0, 1, 0 ya. Kalau 3, 0, 1, 1 ya. Kan kita belajar ya. Kemudian kalau 4 ini ya, 0, 1, 0, 0 ya. Saya tulis kembali. Nah ya, jadi di sini kita punya inputannya itu 4 digit ya. Jadi kalau angka itu tidak habis dibagi 3, kita kasih 1. Kalau habis dibagi 3, kita kasih 0 ya. Jadi kita punya angka itu dari 4 bit ya. 4 bit itu berarti sampai desimal 15 ya, 4 bit itu kan. Nah, kita mulai dari angka 0 ya, desimalnya 0 itu berarti berapa? 0, 0, 0 ya, berarti desimalnya adalah 0 gitu. Kemudian kita kasih dia itu angka 0 ya, karena 0 itu kan habis bagi 3 ya. Kita kasih angka 0 di sini. Kalau desimalnya 1 berapa nih? Kita udah belajar ya kemarin ya. 0, 0, 0, 1 ya. Kita kasih dia angka 1 ya, karena habis ya. 1 tuh habis nggak sih dibagi 3? Habis ya. Kalau 1 tuh kan habis ya dibagi 3 ya. Ya nggak? Mungkin ada yang punya argumen lain, 1 itu habis nggak dibagi 3? Oke, ntar ya. Rasanya kemarin tuh saya sudah kerjain ya, daripada saya ragu ya. Ntar, saya kemarin itu udah kerjakan. Ntar ya. Nah ini ya. Oke, nah ini ya. Nah ini. Oke, lupa ya saya bikin batasannya. Batasannya itu adalah angka desimal dari 0 sampai 9 ya batasannya. Nah, jadi masukannya itu adalah 4 digit. 4 digit. Inputnya itu 4 digit ya, karena di sini kita punya desimal ya, 0 sampai 9. Kemudian berarti selebihnya dari 10 sampai 15 itu adalah don't care ya, keadaan don't care.
keadaan don't care 10 sampai 15 inilah keadaan don't care ya. Nah, ini kita punya inputan yang mana kalau dia itu kalau tidak habis dibagi 3 kita kasih dia itu 1. Nah, di sini kita punya desimal 0 ya, desimal 0 ini adalah angka binernya ya. Di sini inputannya Y, X, Y, Z. Kalau 0 itu kan angka binernya adalah 0, 0, 0, 0 ya. Nah, jadi fungsinya ini kita kasih angka 0 karena kan 0 itu kan habis dibagi 3 ya. Kemudian 1 itu adalah angka binernya adalah 0001 ya. Nah, kita kasih nilai angka 1 karena dia tidak habis dibagi 3. Nah, kemudian desimal 2 kan ini binernya ya. 0010 ya. Kalian harus tahu ya, maksudnya kemarin udah belajar ya. 0010. Kemudian kita kasih nilai 1 ya, karena dia tidak habis dibagi 3. Kemudian 3. Nah, 3 ini kan habis dibagi 3 ya. Nah, 3 ini binernya adalah 0011 ya. Kita kasih di sini adalah nilainya 0 karena dia habis dibagi 3. Kemudian 4 itu adalah binernya 0, 1, 0, 0. Mungkin kalau ada yang masih ini ya, belum clear masalah ini ya, gimana sih kok angka biner itu ya. Misalnya ini kita punya desimal, ngitungnya gimana? Nah, kalau ngitungnya contohnya ini biner 0001. Berarti di sini kan dia ngitungnya pangkatnya dari 2 pangkat 0 ya. Berarti di sini 1 kali 2 pangkat 0 ditambah nih 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 3. Berapa nih? 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1 ya. 1 kali 1 adalah 1. Sehingga desimalnya adalah 1. Seperti itu. Oke, kita cobakan untuk yang biner yang lain. Untuk biner yang lain ini misalnya contohnya ini ya, desimal 2 ya. Desimal 2 itu gimana? Berarti sini 0, 0, 1, 0, 0. Coba kita hitung ya. 0, 0, 1, 0. Berarti di sini 0 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya berapa nih? 1 kali 2 pangkat 1, 2 ya. Nah, makanya 0010 itu adalah biner untuk desimalnya 2 gitu. Jadi punya artian ya. Kalau udah sering banget ya gampang aja nih. Apalagi nih, coba kalau untuk ini desimalnya 3 binernya adalah 0, 1, 1 ya kan ya. 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 kan 3 ya. Nah, jadi 3 kita kasih dia itu nilainya itu adalah 0 ya, karena dia habis nih. Kemudian desimal 4 itu binernya berapa sih? Binernya adalah, kan di sini kan ada 2 pangkat 2 ya, berarti yang 2 pangkat 2-nya itu kita kasih 1. Berarti sini adalah 0, 2 pangkat 2 di mana? Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 di sini ya, berarti ya. Nah, ini adalah dan seterusnya ya. Kalau 5 gimana? 5 itu berarti kan gabungan 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 0 ya kan? Nah, makanya di sini kan 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 0 ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang belum paham mengenai penulisan angka biner ya, bagaimana kita menuliskan angka biner itu. Nah, satu lagi nih 6. 6 itu gabungan dari apa? 2 pangkat 2, 4 ya, ditambah dengan 2 pangkat 1 ya. Nah, 2 pangkat 2 itu di mana? Di sini ya. Oke, berarti kalau 6 itu adalah gabungan dari 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 2 kan 4. 2 pangkat 1, 2. Ya, 4 tambah 2, 6. Berarti di sini ya. Nah, itu 6. Tuh. Oke, berarti ini kita kasih 0. Nah, dia habis dibagi 3. Oke, nah. Oke, cukup ya mengenai bilangan binernya. Kita balik lagi ke sini. Ini ya. Nah, ini
di sini sampai 6 tadi ya, kita kasih 0 karena fungsinya ini kita kasih 0 karena kalau ini keterangannya bahwa kalau dia akan menghasilkan 1 jika angka desimalnya tidak habis dibagi 3. Nah, karena dia habis dibagi 3, 6 ini kan habis dibagi 3 ya, maka kita kasih angka 0 di sini. Nah, ini tadi 7. 7 itu kan binernya, 7 itu kan kombinasi dari apa? 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0 ya kan, 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 1 2, 4 tambah 2 6. 2 pangkat 0 itu adalah 1. 4 tambah 2 tambah 1 7 ya. Makanya di sini 0 1 1 1. Karena di sini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sehingga dia menghasilkan 7 nih desimalnya. Nah, kita kasih di sini 1 ya. Karena kan di 7 ini tidak habis bagi 3 ya. Nah, 8. 8 itu apa? 8 itu adalah 2 pangkat 3 kan, 8. Nah, makanya di sini. Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, di sini. Kita kasih nilai di sini, 2 pangkat 3 di sini. Kita kasih di sini fungsinya itu bernilai 1 karena dia tidak habis dibagi 3 ya. Nah, 9. 9 itu kan apa? Kombinasi dari 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat 0 ya. Makanya di sini 1 0 1 di sini. Tempatnya 2 pangkat 3 sama tempatnya 2 pangkat 0 kita taruh 1 kan ya. Nah, di sini dia bernilai 9. Kita kasih di sini fungsinya nilai 0 ya karena tadi keterangannya kalau dia habis dibagi 3 kita kasih 0. Oke. Dan selanjutnya 10 sampai 15 kita bikin dia ini sebagai don't care ya karena kita batasin desimalnya itu dari 0 sampai 9 aja. Ini don't care ya. Oke, nah bagaimana peta Karnaugh-nya? Berarti kita isikan, ini kan ada 4 ini ya, ada 4 variabel X, Y, Z ya. Jadi yang min term-nya kita isikan. Nah, di sini min term-nya apa aja nih? Min term-nya adalah 0001 ya, yang bernilai 1 nih ya. 0001. 0001 di mana? 00 Oke, nah di sini, sorry sebentar. Oke, nah dia ini bentuknya ini ya, dia sum of product ya. Sorry, dia bentuknya product of sum ini ya, product of sum. Tapi kita bikin yang sum of product aja. Nah, berarti di sini ya, ini kan dia product of sum. Jadi dia bikin yang 0,0-nya aja yang dia ini, dia jadikan fungsi. Tapi kita bikin di sini adalah sum of product ya, sum of product kita bikin sum of product. Berarti kita fokus yang di 1, 1, 1, 1, 1 ini ya. Oke, di sini yang min term-nya yang mana aja nih? 0001 ya, 001 di sini ya. 0001 bernilai 1 ya. 0001 ini ya. Kemudian apa lagi yang bernilai 1? 0010. 0010 di sini. Kemudian apa lagi yang bernilai 1? 0100. 0100 di sini. Kemudian apa lagi yang bernilai 1? 0111. Oke. 0111 di sini ya. Apa lagi nih yang bernilai 1? 100. 101 di sini ya. Ada yang kelewatan nggak? 0100, 0100, 0100, 100 di sini ya. 0100 0101 ya nih. 0101 1. Nah ini udah ya. Udah kita punya peta Karnaugh-nya seperti ini ya. Kita bikin yang sum of product ya. Kalau ini kan bentuk dari product of sum ya. Ini dia kumpulkan yang 0 ya. Nah, di sini kalau kita bikin yang versi ini sum of product ya, sum of product. Nah, di sini. Oke,
Saya gambarin lagi aja ya biar gampang. Sorry. Saya gambarin lagi biar gampang. Peta karakternya saya gambarin lagi. WX YZ. Oke, tadi yang bernilai midtermnya ada di sini. Bernilai midtermnya lagi. Oke, yang ininya don't care. Di sininya bernilai don't care. Oke ya. Ya, tadi kalau hasil dari product of sum-nya, kalau hasil dari product of sum-nya ini hasilnya adalah sama dengan ini ya, W aksen tambah Z aksen, kemudian X tambah Y aksen tambah Z. Ini hasil dari product of sum-nya ya. Nanti kita akan cari yang hasil dari sum of product ya. Kemudian ini W tambah X tambah Y tambah Z. Nah, ini hasil dari product of sum-nya. Nah, kita akan fokus di sini adalah di sum of product ya. Sum of product. Sehingga di sini yang kita fokusin adalah di midterm yang ini ya, bernilai 1 karena kita mau bikin sum of product-nya. Berarti di sini yang bisa kita gabungkan ya. Yang bisa kita gabungkan yang mana nih yang bisa kita gabungkan? Ini kali ya. Banyak nih ya yang dia terpencar-pencar jadi dia terpencar sendiri-sendiri seperti ini. Yang bisa kita bikin paling gini ya, paling bisa tuh gini. Ini pasangan ya, ini pasangan, terus ini pasangan, ya enggak? Ya kan? Kemudian ini tadi sendiri ya, ini sendirian, ini saya bulatin aja, ini sendirian. Kemudian yang ini satu-satu ini dia pasangan di sini ya. Kemudian yang ini pasangan. Nah, ini. Tapi tergantung sudut pandang kita juga sih sebenarnya kan. Nah ini, kalian juga bisa segini. Yang satu-satu ini pasangan, yang ini pasangan, yang ini pasangan, yang ini sendirian, yang ini pasangan. Tuh. Bentar ya, saya mau, materi saya mau habis. Bentar saya cas dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kita kita bikin. Oke, kita mulai yang pertama ya, yang pasangan yang pertama ini fungsi fungsi dari WX, Y, Z ini. Oke, yang pertama ini kita ambil yang ini dulu ya. Ini
Yang paling di pojokan ini dia nggak bisa diapa-apain, mau digulung juga nggak ada pasangannya. Mau ke bawah nggak bisa, mau ke samping nggak bisa, diagonal nggak boleh. Ya, berarti dia sendirian nih. Ya mau nggak mau sih ya dia sendirian di sini karena nggak ada pasangannya. Tapi di sini apa nih dia? Berarti di sini adalah W apa nih? W aksen, X aksen, apa? Y, Z aksen ya kan? Nih, yang satu ini W aksen, X aksen, Y, Z aksen ya kan ya? Oke. Yang kurung tambah terus apa lagi? Ini yang pasangan nih ya, yang ini. Nah, ini nih ya. Ini apa? Ayo bantu saya. Apa ini fungsinya yang pasangannya ini? Ini apa? Kita lihat apa yang nggak berubah. W-nya di sini 0, di sini 0. Ya, oke. W. Di sini apa lagi? W. Y aksen Z. Y aksen Z. Oke, thank you. W, Y aksen Z. Oke. Yang kedua, sorry, yang ketiga. Berarti yang ini lagi ya. Ini ya. Yang ini apa nih? Yang ini berarti yang barisnya tetap ya, berarti di sini ya. W aksen X, W aksen Y, Y aksen ya. Oke. W aksen X, Y aksen ya. Karena kan di sini Y yang tidak berubah itu kan Y-nya ya. Di sini 0, di sini 0 ya. Karena dia bernilai 0 kita kasih aksen. Oke. Tambah. Sorry ya, ini diberantakan tulisannya. Yang ini udah, yang ini udah, yang ini udah. Berarti yang ini lagi nih ya, yang pasangan lagi. Sebenarnya yang ini pun bisa ya, yang ini pun bisa ya. Yang ini bisa ke sampingnya sini bisa juga, tapi ya tergantung sudut pandang kita sih sebenarnya kan. Kalau kita lakukan ini, tapi sebenarnya di kesampingnya ini bisa juga ini satu-satu, tapi udahlah kita ke bawah aja ya. Karena kan X yang don't care ini kan bisa juga bertindak sebagai satu juga dia. Nah, ini kita manfaatin yang don't care ya. Oke, yang ini berarti apa? Ininya fungsinya apa yang tidak berubah? Kita lihat di sini yang Y-nya 0, di sini 1, di sini X-nya 1, di sini 1. Berarti X ya. Sini X. Kemudian kita ke atasnya ya, kolomnya. Kolomnya itu 1-1, berarti YZ ya. Berarti X, Y, Z. Oke. Tambah. Ini udah. Ini lagi ya. Ini lagi nih. Oke, ini kita lihat ya. Apa nih? Ayo bantu saya. Apa yang tidak berubah? W. Oke, W. Apa lagi? Berarti ke atasnya lagi ya, kolomnya ya. Berarti apa? Y aksen Z ya. Y aksen Z aksen. Y aksen Z aksen. Oke. Jadi seperti ini dia. Jadi ini adalah hasil dari ini ya, sum of product-nya. Kalau ini adalah product of sum ya. Kalau yang ini product of sum itu dia melihat di nolnya ya. Nol. Ini adalah product of sum. Kalau yang ini adalah sum of product. Seperti itu. Kita balik lagi ya. Nah, itu tadi ya hasilnya ya di sini. Ini kalau dia menggunakan product of sum ya, di sini dia menggunakan product of sum, jadi dia fokusnya di nol nih, nol gitu kan, nol sini, nol sini, nol sini. Dia lupa dia, nih nol sini tuh jangan lupa dia sendiri nih, ini juga ya, nol di sini, nol di sini, nol yang ini, nol ini, yang ini sama yang ini kan dia sendiri-sendiri ya, nggak bisa kita pasangkan.
Nah, kalau yang ini ya bisa kita bikin dia sebagai kuat ya. Nah, yang ini bisa kita gunakan sebagai pasangan ya. Jadi ini bentuknya bisa kita gunakan sebagai product of sum, terus juga bisa kita gunakan sum of product juga ya. Kalau sum of product berarti kita fokuskan yang di ini, nilai 1, 1, 1 ini ya. Seperti itu. Ini udah clear ya, maksudnya ini karena penerapan aja, jadi kita apa ya harus tahu gitu kan, kita telah dulu maunya apa sih. Kalau tadi kan dia bilangnya masukkan fungsi booleannya 4 digit, berarti wx y z ada 4 digit nih ya, 4 digit ya wx y z, kemudian f-nya itu akan menghasilkan nilai 1 jika desimalnya itu tidak habis dibagi 3 ya. Nah, berarti selainnya 0. 0 ini kan bisa ya kita habis bagi 3, makanya kita kasih label 0. 1 ini kan nggak habis dibagi 3 ya, makanya kita kasih 1 gitu kan ya. 3 ini kan habis dibagi 3, maka kita kasih dia itu adalah 0. Nah, ini karena perintahnya itu adalah kasih nilai 1 jika dia itu tidak habis dibagi 3. Seperti ini ya. Karena kita maunya angkanya desimal dari 0 sampai 9, makanya selanjutnya itu adalah don't care ya. Oke ya, ini. Oke. Berarti udah paham semua ya tadi ya bagaimana menjawab pertanyaan yang tadi. Yang penting kalian paham ya gitu. Apa sih perintahnya ini gitu. Oke, kita balik lagi ke jawaban temannya tadi ya. Kita lihat dari jawaban Rahmat Yuda tadi. Mungkin ya, saya kasih soalnya itu lupa saya bikinnya, batasannya itu desimalnya 0 sampai 9 ya, tapi nggak apa-apa lah kan. Ini sudah Rahmat Yuda udah baik sekali mengerjakannya ya. Ini ya udah benar ya dia. Ini kasih 0, 9, 12 kasih 0 ya, karena habis dibagi 3. Ya, izin ke toilet ya, silakan. Ini benar ya, 13 nggak habis dibagi 0 ya, tidak habis dibagi 3, kita kasih 1 ya. 15 habis dibagi 3, kita kasih 0 ya. Ini desimalnya juga, binernya sudah benar ya, 15 itu kan binernya 1, 1, 1, 1 ya. Oke, selanjutnya dia bikinkan ini. Dia bikinkan ininya, fungsinya ya, seperti ini. Oke, selanjutnya coba kita lihat lagi soal nomor 3. Udah clear ya soal nomor 2 ya. Yang penting kalian sudah tahu ya bagaimana menyelesaikannya kalau ada soal seperti ini. Ya berarti dia mintanya 4 digit, kalian bikin ini ada kolom 4 digit ya, wx, y, z. Kemudian diikuti lagi apa perintahnya. Fungsinya akan menghasilkan nilai 1 jika angka desimalnya tidak habis dibagi 3. Jadi kayak 1 ini kan nggak habis dibagi 3, berarti kita kasih nilai 1. 3 ini kan habis dibagi 3, kita kasih fungsinya itu 0. Kemudian kita taruh di peta Karnaugh, selanjutnya baru kita lakukan minimisasi ya. Oke, nomor 3, berikut ini ada ISBN ya, ISBN-nya ini 978-602-8758-78. Nah ini, kita disuruh melengkapi berapa sih karakter uji yang paling terakhir ini. Nah, karakter uji dapat kita rumuskan seperti ini. Kemarin kan kita udah nyobain ya. Nah ini kita kali ini kita kali 1, 3 itu bergantian ya. 1 kali 9 ya, 7 kali 3. Kemudian 8 kali 1, 3 kali 6. Kemudian 0 ini 3 kali 2 ya, 8, 1 kali 8, 3 kali 7, 1 kali 5 ya. Kemudian 3 kali 8, 1 kali 7, 8 kali 3. Nah ini kita jumlahkan hasilnya. Kemudian setelah kita jumlahkan hasilnya, kita modulo dengan 10. Nah, ya kita lihat hasil kerjaan temannya. Nah, ini kita lihat juga yang kerjaan temannya berikutnya.
100 berapa sih hasilnya? 141 atau 151 yang kalian kerjakan? Saya nggak hitung lagi. 151 ya? 151. 151, Bu. 151. Kalau Maju dia gimana nih? Soal itu atau gimana? Coba saya hitung lagi ya. Kalkulator saya agak lama ini. Oke, 9 tambah 7 kali 3, 21, tambah 8, tambah 6 kali 3, 18, tambah 0, tambah 3 kali 2 itu 6, tambah 8, tambah 7 kali 3, 21, tambah... Saya kurangin 10, Bu. Kayak yang di luar dari kurung itu, saya kurangin 10. Kenapa? Saya kurangin 10 yang di luar kurung itu kan ada kan, Bu. X1 itu kan di dalam kurung. Nah, di luar kurungnya ada 10 kurang. Oh, kayaknya kamu salah tafsiran. Jadi dia duluan ini. Ini ditambahin semua. Coba dulu ya, nanti saya kerjakan dulu ya. Ini ditambahin semua di modulo 10, baru setelah itu hasil modulonya ini kita kurangkan dengan 10. Coba ya, ntar ya. Saya coba 5, 8 kali 3, 24, tambah 7. Oke, sebentar. Tambah 8 kali 3, 24. 151 ya. Ini sebenarnya kita udah ya 151 ya di sini. Nah ini ya, ini kan tadi ISBN-nya sudah dapat ya. 151 kita modulo dengan 10. Hasilnya itu berapa? 1 ya. 1. Hasilnya 1, betul nggak 1 hasilnya? Iya nggak? Ya, Bu. Ya, 1. 1 ya. Oke, berarti 1 ya. Hasilnya, kemudian ini baru 10 kita kurangi dengan ini. Jadi berarti 10 kita kurangi dengan 1 sama dengan 9. Jadi kunci ini ya, kunci yang terakhirnya itu, ini hasilnya adalah ini 1 ya, 1 berarti ini 1 ya gitu. 1. Nah, itu ya. Ini rumusnya tadi nih R, kunci karakter ujinya itu R, ini rumusnya R, kemudian 10 dikurangi dengan ini rumusnya ini ya, dia kurungnya kurang nih. Berarti ini harusnya gini. Dalam kurung lagi gitu. Jadi ini kita jumlahkan ya 151, kita modulo dengan 10, hasilnya itu baru 10 kurang hasilnya ini ya. Jadi ini hasilnya adalah 1 ya. Jadi 10 kita kurangi 1, jadi 9 gitu. Jadi karakter uji di sini adalah 9 gitu. Hasilnya ini karakter ujinya 9. Nah ini ya hasilnya 9. Betul nggak 9? Coba kalau kita kalikan 1 dan 3 secara bergantian ya, bergantian, apakah hasil modulonya itu 0 nggak? Kalau 0 berarti dia valid ya. Coba kita cobakan ya. Oke, tadi kan dia sampai berapa itu kan hasilnya 151 ya. Berarti ini kita tambahkan lagi, kita mau ngecek apakah karakter ujinya itu betul atau enggak gitu kan ya, karakter ujinya itu betul atau enggak. Dari sini sampai sini itu 151 ya hasilnya ya. Berarti di sininya berarti hasil 1 tambah 1 kali 9 ya. Kan ini kan terakhirnya 1 kali 9. Berarti ini berapa nih? 160 ya. 160 kita modulo 10 berapa? 0 ya. Berarti dia valid ya. Gitu. Jadi karakter uji 9 ini betul. Kalau kita masukin ke ISBN yang utuh, kemudian kita cari, kita modulo dengan 10, hasilnya 0, berarti dia valid ya. Seperti itu. Oke, berikutnya ya. Kemudian udah nomor 4. Nomor 4 ini ada culik obelix ya. Kita punya kunci 5.
ya, kunci 5, pertama C itu berapa nilainya? A itu kan kita mulai dari 0 ya. A itu kita mulai dari 0 ya, berarti A, B, C, D, berarti 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. E itu 4 dan berikutnya ya. Oke. Nah, katanya itu dia ada culik Obelix. Berarti ini ciperteksnya berapa nih? C. Ciperteks untuk C. Berarti di sini kan C itu kan nilainya berapa sih? 2 ya. Di sini 2 ya. Nih, C itu 2. Berarti 2 tambah 5. Kita modulo dengan berapa? Kita modulo dengan 26 ya. Kita modulo dengan 26. Nah, 2 tambah 5, 7 ya. 7 modulo 26 berapa? 7 ya. 7 modulo 26 ya 7 nih. F berapa? 5. Sorry. Oke, saya gambar ulang aja ya. Gambar ulang biar gampang nih. B, C. Ini ya. Oke, A-nya 0 ya. Itu kan udah 0 ya. A-nya, B-nya 1, C2, D3 ya, F-nya 4, E4, F5 ya. Ya, ada yang miss nggak sih ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 ya Allah. 6 yang lewat. 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25 ya. Nah, katanya di sini culik Obelix ya, culik Obelix. Nah, di ciperteksnya di sini, C ini kan bernilai berapa sih? 2 ya, di sini 2 ya. 2, kita punya kunci geser 5, kita punya kuncinya kamu 5 ya. 5, berarti sini 2 tambah 5, modulo 26. 7 modulo 26 berapa? 7 ya. 7. 7 itu apa? 7 itu H. Berarti di sini C itu ya, C itu jadi H. Kemudian ciperteks yang kedua, U itu berapa sih? U itu adalah 20 ya. 20 tambah 5 modulo 26. Berarti di sini 20 tambah 5 modulo 25 ya. 25 itu apa? 25 itu Z. Jadi sekarang B-nya U-nya jadi Z seperti itu dan seterusnya ya. Yang nggak bisa. Ini ya. H, Z. Mungkin ini temennya saat ini ya. Salah ketik ya nih. C-nya A, B, C. Ini E-nya 3. Mungkin E-nya 2 kali ya. Nih. Ini ya. Mungkin E-nya 2 kali nih. 2 tambah 5, 7. Soalnya 3 tambah 5 kan 8 ya. Nah, mungkin dia salah ketik nih. Ini hasil 2 ya. 2. Oke, coba lihat lagi yang satu lagi nih. Mungkin ini nanti kalau ujian jawabnya jangan langsung gini ya, meskipun saya tahu kalian paham gitu kan ya. Tapi kalau ujian
Kalau ujian jawabnya jangan langsung seperti ini, tapi bikinlah langkahnya ya. Langkah kayak gini ya, misalnya plain text yang pertama C, berarti cippertextnya jadi apa, kayak gitu ya, ada rumus-rumusnya ya, biar kelihatan prosesnya seperti apa. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu ya prosesnya seperti apa, meskipun kalian udah paham gitu bahwa kalau kriptografi ini misalnya C punya kunci 5, tinggal geser 5 gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk ujian, tolong nggak ya, dibikin gitu prosesnya seperti apa ya, kayak gini kan ada prosesnya ya, ada prosesnya sehingga kita bisa mendapatkan hasil akhir dari kriptografinya seperti ini ya. Iya Bu, maaf Bu. Oh nggak apa-apa, namanya aja belajar, atau kan juga belajar pasti ya ada banyak yang nggak taunya gitu kan, sudah dievaluasi ya, sudah paham jadinya. Oke ya, itu tentang tugasnya. Oke, yang belum kerjakan tugas lah, udah dapat bocoran kan, gimana jawaban yang betulnya kan. Nah, jadi tolong kalau lengkapin tugasnya yang bagi yang belum. Ya kita ya udah clear semua ya mengenai jawabannya, tugas. Kemudian kita mau lanjutkan ke materi kita hari ini mengenai teori graf ya, mengenai teori graf. Kelihatan ya. Nah, jangan lupa nanti proyek akhirnya ya kalian membuat poster ya mengenai penerapan matematika diskret dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh ada kalian yang ingin membuat rangkaian logika untuk menyelesaikan kasus apa kayak gitu kan juga, atau ingin menerapkan apa ya, misalnya kayak logika untuk menyelesaikan kasus apa gitu, atau ingin menerapkan teori graf untuk menyelesaikan mencari rute terpendek seperti itu ya. Jangan lupa kalian nanti itu tugas akhir kalian dari mata kuliah matematika diskret ini ya, kalian membuat poster mengenai itu penerapan matematika diskret dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau untuk pembuatan posternya kalian lihat aja contohnya banyak kok ya, misalnya saya kasih contohkan lagi ya, mungkin dulu pernah sih saya contohkan ya. Kita lihat poster di sini. Oke, bentar. Misalnya poster penerapan algoritma ya. Oke, tunggu bentar ya, ini atau jaringannya berapa nih. Oke, kita lihat di sini. Tahu lebih ini aja ya, poster hasil penelitiannya biar kelihatan mana sih cara bikinnya tuh. Oke, misalnya hasil penelitian informatika, bidang informatika ya. Oke, hasil penelitian bidang informatika, saya mau tunjukkan misalnya apa ya. Yang nggak bagusan dikit. Contoh aja ya. Cukup sih, cukup. Nah, ini ada yang chat, Bu. Tempat saya petir, listrik juga padam, jadi terganggu jaringan, Bu. Ya, ya apa. Namanya aja kuliah online ya, itu resikonya. Oke, nah misalnya ini
kasih contoh ya. Kelihatan ya. Ini nah ini ya lumayan ya, agak bagus sedikit. Rancang bangun aplikasi kriptografi short message service pada telepon seluler dengan algoritma RC6 ya berbasis mobile. Nah mungkin kalian kan sudah belajar kriptografi, misalnya ada materi yang belum kita pelajari kemarin ya mengenai kriptografi RSA, algoritma RSA, nggak terlalu saya bahas ya karena terlalu panjang gitu. Tapi kalian boleh kok membuat poster itu ya, kalian bisa belajar sendiri. Nah ini contoh dia deskripsi ini, tapi kita kan bikinnya lebih sederhana ya. Ini kalian bikin seperti ini poster ya, judulnya apa, nama kalian ya, sekolahnya di mana, dibimbing oleh siapa, kemudian latarnya belakangnya apa, ini latar belakangnya sedikit aja bikinnya latar belakangnya apa, kemudian masalahnya apa ya, terus metodenya seperti apa. Nah metodenya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian simpulannya apa, gitu aja. Kalau zaman dulu itu ya semester lalu mahasiswa yang ngambil matematika diskrit ini saya suruh bikin paper atau kayak jurnal kayak gitu ya, implementasi apa, tapi ya menurut saya sih lumayan berat ya karena kan baru semester berapa, jadi bikinnya untuk semester ini ya bikin poster aja gitu. Ya. Maaf Bu, suara Ibu di-unmute. Oke, nah jadi ini contoh dari poster ini ya. Jadi ini udah ada contohnya ya. Jadi kalian tinggal bikin apa ya, contohnya seperti ini ya. Desain dan analisis algoritma berbasis apa? Nanti kita akan belajar ini ya. Untuk menyelesaikan permasalahan apa? Misalnya kalian misalnya implementasi algoritma misalnya besok kita belajar tentang ini ya. Jigsaw untuk mencari rute terpendek dari rumah ke kampus itu. Nah, ini kalian bikin dulu pendahuluannya ya. Kemudian metodenya seperti apa, kemudian hasilnya gimana, kesimpulannya apa gitu ya. Oke ya, ini ya. Jadi ini jangan lupa ini dikumpulkan ya maksimal seminggu setelah UAS ya, maksimal seminggu setelah UAS. Jadi dari sekarang tuh ya dia ancang-ancang lah mau bikin apa gitu kan. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang teori graf ya. Ini pengantar teori graf. Jadi graf ini digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit ya dan hubungannya antara objek-objek tersebut. Misalnya kayak apa ya, ini contohnya ada peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini digambarkan dalam bentuk graf seperti ini. Jadi ini bisa untuk merepresentasikan objek-objek diskrit ya dan hubungannya antara objek tersebut. Nah ini ya, kan kota itu kan ini objeknya adalah objek diskrit ya, karena dia kan berbeda satu dengan lainnya. Kemudian bisa kita gambarkan dalam bentuk graf seperti ini, sehingga kita bisa lihat hubungannya antara objek tersebut ya.
Nah, ini adalah sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kota-kota itu bisa kita gambarkan ya, kita representasikan dalam bentuk graf seperti ini. Nah, jadi kita tahu nih, oh dari Purwokerto ke Purbalingga ternyata kayak gini aja jalannya, maksudnya itu jaraknya segini aja. Nah, graf itu ya sejarahnya itu seperti ini. Sejarah graf itu adalah gara-gara masalah jembatan Koningsberg ya, jadi pada tahun 1736. Ini permasalahannya ya. Nah ini, jadi di Jerman ya masalah jembatan Koningsberg. Jadi di sini graf yang Nah, di sini kita nanti kenal ada namanya simpul atau vertex ya, sisi atau edge ya. Jadi simpul vertex itu menyatakan kalau kita menggambarkan jembatan seperti ini, vertex itu menyatakan daratan, sisi itu menyatakan jembatannya. Nah, pertanyaan, bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Misalnya kita dari C itu kita lewat jembatan, kemudian kita kembali lagi ke C satu kali aja. Saya tuh melewati jembatan, misalnya melewati jembatan ini sekali aja gitu, nggak boleh bolak-balik. Gimana caranya gitu kan? Nah ini makanya dia digambarkan dalam bentuk graf gitu. Nah kalau seandainya kita start ke C, kemudian kita harus melewati setiap jembatan tepat sekali, kemudian kembali lagi ke C gitu. Jadi nggak boleh bolak-balik. Gimana caranya ya? Coba kalau kita start dari C ke D, kemudian gimana? C ke D, itu harus melewati semuanya nih. C, coba dari C ke A, kemudian ke D, ke sini nggak tahu nih gimana caranya. Coba diatur-atur nih, ada berapa banyak kemungkinan nih. Kita bisa melewatinya. Jadi dari C kembali lagi ke C, tapi setiap jembatan ini bisa kita lalui gitu. Tapi nggak boleh bolak-balik. Nah ini ya. Nah ini. Ini ya, jadi ini sebenarnya kotanya seperti ini. Ini adalah jembatannya. Kemudian dia ini digambarkanlah dalam bentuk graf seperti ini. Dalam bentuk graf seperti ini. Nah ini ya, jadinya seperti ini. Sampai ada bajunya loh, nih. Nah, katanya, can you walk through the city, crossing each bridge exactly once? Jadi, melewati jembatan ini sekali gitu. Gimana? Kamu berangkat dari C, terus kamu harus melewati jembatan ini sekali aja gitu. Tapi kamu bisa balik lagi ke C tanpa melalui jembatan itu 2 kali gitu. Gimana coba? Coba ya kalian pikirkan gimana? Oke, nah ini ada definisi graf ya. Definisi graf ya, graf itu terdiri dari vertex and edge ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi vertex itu adalah simpul ya. Jadi vertex itu adalah simpul, itu adalah sisi ya atau edge ya yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi vertex itu kita simbolkan dengan V kecil ya, V1 artinya vertex 1. Nah ini edge itu atau sisi kita simbolkan dengan E kecil ya, S1 artinya E1. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ada graf A, ini adalah graf sederhana. Yang B ini adalah graf ganda ya. C ini ada namanya graf semu. Nah, ini graf sederhana ya. Kita lihat di graf sederhana. Nah, pada gambar ini G1 ya, pada G1 ini kita lihat vertexnya ya. Vertexnya itu simpulnya yang mana aja? Yang ini nih. 1, 2, 3,
3, 4 titik ini ya, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 itu disebut dengan vertex ya, atau simpul ya, simpul. Nah, jadi ini vertex itu sama dengan ini ya, titik 1, 2, 3, 4, 5. Edge, sisi itu berarti ini 1, 2. 1, 2 itu adalah sisi ya, sisi yang menghubungkan vertex 1 dan vertex 2. Sehingga edge-nya seperti ini ya, edge-nya. Ini edge-nya 1, 2, 2, 4, 1, 3, 3, 4 ya, 2, 3 itu adalah edge. Kita lihat lagi graf yang ganda ya, graf yang ganda. Maka di sini vertexnya mana nih? Berarti vertexnya adalah 1, 2, 3, 4 itu vertexnya, simpulnya. Nah, edge-nya. Nah, di sini kenapa dibilang graf ganda ya? Karena di simpul kayak simpul 1, 3 ya, kayak vertex di 1, 3 itu ada dua sisinya, ada edge. Contohnya seperti ini ya. Di simpul 1, di simpul 3 ada edge 3 dan edge 4. Nah, ini makanya disebut dengan graf ganda ya. Karena di antara simpul itu dia ada dua sisinya seperti ini. Ini ya, di simpul 4 sama simpul 3 ada dua edge-nya, ada dua sisinya, yaitu ada edge berapa nih? Edge 6 sama edge 7. Ini makanya disebut dengan graf ganda ya. Nih, jadi gimana nulisnya nih? Berarti vertexnya 1, 2, 3, 4. Edge-nya ada, ini berarti edge-nya ada 1, 2, 1, 3, ya 1, 3-nya dua kali ini ya. 1, 3, 1, 3 ya, karena di sini ada ganda dia. E3 sama E4 itu kan sama ya. 1, 3 ini, 1, 3, 1, 3. Kemudian apa lagi nih? 4, 3-nya ada 3, 4-nya ada dua kali nih. E7 sama E6 kan sama ya. Sisinya 3, 4, 3, 4 gitu. Ini E1, E2, E3. Ini adalah graf ganda. G3, nah G3 ini kenapa dibilang graf semu ya? Graf semu karena di sini ada looping nih. Ada looping di sini nih, karena lihat ada looping di sini. Di simpul 3 dia balik lagi ke simpul 3 ya. 3, jadi di sini. Jadi edge-nya ada 3, 3 nih, 3, 3 nih. 3, 3 dia ada looping ya. Dari simpul itu balik lagi ke simpul itu. Makanya disebut dengan graf semu. Jadi graf itu ya ada graf sederhana, graf ganda, ada graf semu. Ini ada penjelasannya ya. Nih, pada G2 H3 nih ya, H3, E3, 1, 3 dan H atau sisi E4 ya, ini nilainya sama ya, dinamakan sisi ganda multiple H ya, karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3 ya. Kenapa dia dikatakan graf ganda ya? Karena ada dua sisi ya, ada dua sisi yaitu nih H3 sama H4 yang menghubungkan dua buah simpul yang sama. Itu contohnya graf ganda ya. Nah, pada G3 ya, kenapa dikatakan graf semu? Di sini karena ada looping atau istilahnya gelang ya. Istilahnya gelang ya di sini ya. Karena ia itu berawal dan berakhir pada simpul yang sama ini. Kan berawalnya pada simpul 3 dan berakhirnya pada simpul 3 juga. Nah, sehingga dikatakan di sini ada looping ya atau gelang di sini. Itu. Nah ya, jenis-jenis graf jadi berdasarkan ada atau tidak adanya gelang ya atau sisi ganda pada suatu graf, maka dapat digolongkan ada dua jenis gitu. Jadi pertama adalah graf sederhana, artinya graf ini tidak mengandung sisi ganda dan tidak juga mengandung semu ya. Jadi seperti yang tadi ya pada G1, contohnya ini adalah graf sederhana ya, yaitu grafnya itu tidak mengandung sisi ganda atau looping ya, sini nggak ada gitu. Nah, ini contoh dari graf sederhana. Yang kedua itu adalah graf tak sederhana ya, unsimple graph. Jadi graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana ya. Contohnya tadi itu adalah G2 dan G3 ini adalah contoh graf yang tak sederhana karena dia itu mengandung sisi ganda ataupun dia mengandung ada ini ya, looping. Nah, itu contoh graf tak sederhana ini. G2 sama G3 ini adalah contoh yang graf tak sederhana.
Itu tadi ya jenis-jenis graf yang berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada graf. Oke. Nah, selanjutnya graf itu dapat kita bedakan berdasarkan orientasi arah pada sisi. Nah, jadi bisa kita bilang ada graf tak berarah, ada graf yang berarah ya. Ini kalau kita bedakan berdasarkan orientasi arah pada sisi ya. Nah, contohnya graf tak berarah itu misalnya graf yang sisinya tidak punya orientasi arah disebut graf tak berarah. Nah, contohnya di sini nih G1, G2, dan G3 ini kan nggak ada arahnya ya, nggak ada panah-panahnya ya. Nggak ada panah-panahnya. Ini adalah contoh graf yang tak berarah. Nih ya. Tidak ada orientasi arah gitu. Makanya kita sebut dengan graf tak berarah. Yang kedua adalah graf berarah. Jadi setiap sisinya itu ada orientasi arahnya gitu, ada panahnya. Nah, kita lihat ya di sini. Oke, kita lihat ya, mana contoh gambar graf. Nah, ini ya. Ini adalah contoh graf berarah nih. Nah, ini berarah itu ada panahnya, ada orientasinya. Seperti ini ada panahnya. Nah, itu berarti bergerak dari simpul 2 ke simpul 3. Nah, ini contohnya artinya di sini dia bergerak dari simpul 4 ke simpul 3 gitu ya. Ini ada contoh graf berarah. Ini adalah graf ganda berarah ya, ini contohnya. Ini kesimpulannya ya, di sini ada jenis-jenis graf. Graf sederhana, sisi. Berdasarkan sisinya dia tidak berarah ya. Sisi boleh ganda, tidak. Sisi boleh gelang, enggak ya. Graf ganda, sisi tak berarah. Sisi ganda diperbolehkan, iya. Sisi gelang diperbolehkan, tidak. Graf semu sisinya tak berarah. Sisi ganda diperbolehkan, iya boleh. Sisi gelang diperbolehkan, iya boleh. Oke, nah ini graf berarah, sisi berarah, sisi ganda diperbolehkan, tidak. Sisi gelang diperbolehkan, iya. Nah ini graf ganda berarah, sisinya itu berarah, ada sisi ganda, iya. Sisi gelang diperbolehkan, ya. Ya itu ini adalah jenis-jenis graf ya. Apa sih contoh terapan dari graf ini? Nah ini ya. Contohnya rangkaian listrik, mungkin ya kalau kalian anak elektro ini harus paham betul ya membuat graf untuk rangkaian listrik itu seperti apa. Jadi jangan sampai salah titik listriknya ya. Nah ini contoh terapan graf untuk rangkaian listrik. Isomer senyawa kimia karbon, mungkin anak kimia ya, ingat kali ya. Ini tanah seperti ini ya, propana ya, kalau saya sih nggak terlalu ngerti tentang senyawa kimia karbon ini. Jaring makanan biologi ya, ini ya ingat ya pelajaran SMP. Nah ini contoh penerapan dari teori graf. Jadi kita tahu nih awalnya dari mana nih, misalnya dari rumput itu dimakan oleh tikus dimakan oleh ular ya. Nah ini adalah di jaring makanan biologi ya. Atau untuk pengujian program. Nah ini ya. Di sini bisa kita gambarkan nih ini. Misalnya ini kita kasih ya, jadi berarti di simpul 1 ini adalah perintah read ya, jadi read X ya. Selama dia ini ya besar dari series. Apa nih? Kalau seandainya tanda seperti ini apa? Selama dia X-nya ini lebih tidak sama dengan enggak, Bu? Iya, tidak sama dengan mungkin ya. Atau gimana? Atau batasnya sampai 9.000 ya, 9.999 ya mungkin ya. Tidak lebih besar dari itu kali ya, dari 0 sampai batasnya ini gitu kan ya. Ini berarti ini ya keterangannya. Berarti ini adalah simpul kedua. Kemudian ada lagi perintah if ya, if x kecil dari 0, maka lakukan kita tulis ya, masukkan tidak boleh negatif gitu. Nah, selainnya kalau seandainya tidak memenuhi x kecil dari 0, maka x itu akan kita tambahkan 10 gitu ya, 10 terus 10 gitu kan sampai mencapai kecil dari 9.000 ini ya. Nah, kita lihat ini. Nah, jadi
pengujian program itu bisa kita gambarkan seperti ini. Berarti dia start dulu ya, masuk di read as, kemudian selama X-nya itu tidak mencapai ya, maksudnya X-nya itu tidak lebih besar daripada 9.999, maka kita bisa masuk ke tahapan ketiga gitu kan ya. Kalau seandainya nih di dua ini, maksudnya simpul kedua ini tidak memenuhi, misalnya dia itu sudah 10.000, maka kita lompat ke 7 ini ya, bukan lompat ke 7 write ln ini. Nah, makanya dari sini 1, 2, 7 nih. Nah, kalau dia memenuhi ya, berarti kalau seandainya X ini memenuhi yang ini, berarti dia masuk ke perintah nomor 3. Oke, perintah nomor 3. Kemudian kita lihat apakah dia memenuhi ya, memenuhi. Apakah X kecil daripada 0? Kalau seandainya X-nya itu kecil daripada 0, maka kita tuliskan di sini dia ke 4 ini. Masukkan tidak boleh negatif gitu. Maka terus kalau seandainya dia memenuhi, maka kita larinya ke 5. 5 ini prosesnya X nih ya, dari ke 5. Kemudian langsung ke 6 ya, read X. Kemudian kalau dia masuk ini, dia akan ada looping ya sampai dia, karena dia ini dia akan looping balik lagi kedua ya, selagi dia itu memenuhi ini ya, selagi dia memenuhi proses ini, maka dia akan looping kedua. Oke, kalau sudah tidak memenuhi berarti dia ke-7. Nah, ini contoh dari pengujian program ya. Ini adalah pengujian program. Contoh pengujian program. Oke. Pemodelan mesin mesin vending mesin. Jadi bisa juga kita menggambarkan teori graf ini untuk pemodelan mesin vending mesin ya. Nah, ini kalau di Indonesia masih jarang ya vending mesin. Kalian sudah ada pernah mencoba jajan pakai mesin vending mesin? Sudah ada pernah yang mencoba jajan untuk pakai belum ya? Kalau di Jambi udah habis nih, kalau yang udah rusak ya vending mesin. Saya pernah mencoba jajan pakai vending mesin ya di Malaysia. Ya nyoba aja gitu, iseng kan, masukin berapa ringgit. Oh ternyata betul ya, kita masukin berapa ringgit, 5 ringgit. Kemudian kita pilih mau jajan apa, keluar dia. Saya cobakan kalau duitnya kurang kayak gitu, nggak mau keluar dia. Misalnya mau beli Coca-Cola, harganya 1 ringgit, kita masukin 5 sen, ya nggak mau keluar. Nah itu ya, dia sudah otomatisnya mesin vending mesin. Nah ini ya graf ya untuk mesin vending mesin. Misalnya mesin vending mesin ini menjual coklat 15 sen. 15 sen. Kemudian kalau ini ada keterangannya ya, A 0 sen dimasukkan, dia gimana? Kalau B, kalau kita masukin 5 sen gimana? Kalau D, kita masukin 15 sen gimana? Kalau kita masukin 15 sen, dia mau ya keluar ya, seperti itu. Nah ini terminologi graf ya, ada istilahnya ketetanggaan atau adjacent ya. Jadi ini ada 2 buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contoh ya, kita tinjau graf G1 ya, G1 ini kita tinjau. Simpul 1 ini bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Tapi simpul 1 ini tidak bertetangga dengan simpul 4 ya kan, karena nggak ada apa ya, tidak terhubung langsung gitu kan. Nah ini jadi ketetanggaan seperti ini. Jadi dia katakan tetangga bila keduanya terhubung langsung. Misalnya 1 dan 2 ini bertetangga, 1 dan 3 ini bertetangga, seperti itu. Nih, 1 sama 3 bertetangga, 3 sama 4 bertetangga, 4 sama 5 nggak bertetangga, karena nggak ada ini ya, nggak ada terhubungannya, seperti itu. Bersisian, nah kalau tadi kan tetangga ya. Kalau ini bersisian itu apa sih? Nih, untuk sembarang H ya, dikatakan E itu bersisian dengan simpul VJ atau E itu bersisian dengan simpul VK. Coba kita lihat ya, G1. Sisi 23 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3 ya kan ya. Nih, H1 ini ya, sisi 23
itu dia bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 24 dia itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Nih, tetapi sisi 12 dia itu tidak bersisian dengan simpul 4 ya kan? Karena nggak ada ini ya. Nggak ada bersisiannya di sini. Nah, sisi 34 ya, dan itu bersisian dengan simpul 4 dan simpul 3 seperti itu ya. Nih, sisi 12 ya, sisi 12 dia ini bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Ya, tadi kita udah kenal tetanggaan. Yang ini adalah bersisian ya. Ini tetanggaan ya. Contohnya kalau tetanggaan tadi, nih simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, bertetangga dengan simpul 3. Tetapi simpul 1 ini tidak bertetangga dengan simpul 4 ya, karena nggak ada keterhubungannya. Terus ini tadi tetangga, terus kemudian ini bersisian ya. Misalnya di sini, sisi 12, sisi 12 ya, yaitu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 1. Itu istilah-istilah ya. Ada lagi namanya simpul terpencil ya, isolated vertex. Simpul terpencil itu adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengan dia. Contohnya ini simpul 5 ya, simpul 5 itu simpul terpencil karena nggak ada yang bersisian dengan dia ya. Itu simpul terpencil. Graf kosong atau no graph ya, empty graph, di mana graf itu yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong ya. Ini nggak ada sisinya, cuma titik-titik aja ya, cuma simpul-simpulnya aja. Tapi grafnya nggak ada ya, sisi-sisinya nggak ada. Ini adalah graf kosong ya, graf kosong. Graf kosong itu adalah ini, dia nggak ada sisinya ya, cuma ada simpulnya aja tapi nggak ada sisinya, itu ada graf kosong. Nah, ini ada istilah derajat ya, banyak banget ya istilah graf ini. Ada istilahnya derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut ya. Bisa kita lihat di sini. Di sini simpul 1 ya. Simpul 1 itu punya derajatnya 2 ya, karena kan cabangnya 2 itu kan ya. Cabangnya 2 di sini. Nah, ini makanya dibilang ya derajatnya itu 2 karena simpulnya 2. Derajat apa yang namanya itu cabangnya 2. Nih. Simpul 1 itu mempunyai derajatnya 2. Nih. Simpul 2 itu punya derajatnya itu 3 ya, karena cabangnya ada 3 nih. Simpul 3 derajatnya 3 karena ada 3 cabang ya. Simpul 4 ada 2 cabang, berarti ini ada 2 derajatnya 2. Oke, kita lihat lagi graf G3 ya. Nah, di sini simpul 5 nggak ada derajatnya ya, karena di sini simpul terpencil. Nih, simpul 4 derajatnya 1 ya, kan cabangnya cuma 1 nih. Nah, kita lihat lagi di graf 2 ini ya, G2 ini, simpul 1 ini derajatnya 3 ya. Derajatnya 3 nih. Kenapa? Ini ada 3 cabangnya nih, ada 3 cabangnya. Ya, kemudian derajat untuk simpul 2 ya. Simpul 2 ini kayaknya salah deh orang nih. Simpul 2 kayaknya di sini ini kalau simpul 2 menurut saya ini 3. 3 nih. Simpul 2 ini ada 3 derajatnya. 1, 2, 3 ya. Oke, ini mungkin simpul 3 ya. Simpul 3 ini derajatnya 3 ya. Ini kayaknya orang salah nih. Nih, yang ini pada graf di atas derajat setiap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. Seperti ini ya. Nih, ini ada derajat 5 karena cabangnya ada 5. Ini derajatnya 4, cabangnya ada 4. Ini derajatnya 6 karena cabangnya ada 6 gitu. Ini derajatnya 3 karena ada 3 cabangnya ya. Ini juga.
Nah, beda lagi kalau dia itu grafnya itu ada berarah ya, seperti ini grafnya berarah. Jadi itu kita harus membedakan derajat masuk sama derajat keluar. Nah, seperti ini G4 ya, kita lihat untuk simpul 1. Simpul 1 ini oke, sebentar ya, ada tukang paket. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini jadi kalau seandainya graf berarah, derajatnya itu kita bedakan dari ininya graf arahnya gitu kan, seperti simpul 1. Simpul 1 ini untuk derajat innya masuk gitu kan ya, masuk nih. Yang masuk ya. Meskipun cabangnya ada 3 ya, tapi kita harus bedakan. Nah, yang mana derajat masuk sama derajat keluar. Kalau kayak gini nih, berarti ada 2 derajat masuk ya in-nya ini. Karena arah panahnya itu nih yang masuk. Kemudian D out ya, derajat yang keluar ya. Derajat yang keluarnya itu ada 1. Kita lihat nih arah panah keluar 1. Coba lagi kita lihat lagi simpul 3 ya, simpul 3 ini. Simpul 3 ini derajat in ya, derajat masuknya itu ada 2, derajat outnya ada 1. Coba kita lihat lagi yang kedua. 2 ini derajat innya itu ada berapa nih? Yang in 1, 2 ya, 2. Kemudian derajat outnya dari simpul 2 mana aja nih? 1, 2, 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau graf berarah itu kita harus bedakan ya derajat masuk sama derajat keluar berdasarkan arah panahnya. Seperti ini simpul 4 ya, simpul 4 derajat in-nya itu 1, derajat out-nya itu 2 ya, nih 2. Oke, seperti itu ya. Itu derajat ya untuk graf. Nih, ada suatu lema. Lema itu artinya apa ya? Suatu ketentuan kali ya. Lema jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Oke, ya enggak sih? Coba aja ya. Coba ya, kita tes. Tinjau graf G1 ya, G1. G1 kita hitung berapa sih jumlah sisinya? Jumlah sisinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita kali 2 kali 5, 10. Betul nggak sih? Dia ini ada 10 derajatnya. 10 derajatnya, coba ya kita tes. Coba saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang, misalnya saya punya graf sederhana seperti ini ya. Nah, ini. Oke, ini katanya, ini berapa sih jumlah derajatnya ya? Jumlah derajatnya coba kita hitung. Untuk derajat untuk derajatnya simpul 2.
Derajatnya simpul 2 ini berapa? 3 ya. Derajatnya simpul 3 ada 3. Derajatnya simpul 1 ada 2. Derajatnya simpul 4 ada 2. Coba kita tambahkan nih. Contohnya 10 ya. Nah, tadi ada lemma ya, ada suatu ketentuan bahwa kalau di sini jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu dua kali jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, di sini sisinya ada berapa nih? Kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Nah, katanya menurut lemma tadi jumlah derajatnya itu 2 kali dari jumlah sisinya. Sisi di sini kita punya ada 5 ya. Berarti 2 kali 5 yaitu 10. Betul ya, sama ya. Ini kita cari manual tadi. Ini yang kita cari menurut lemma tadi 10 sama ya. Jadi jumlah derajat dari suatu graf itu 2 kali jumlah sisinya seperti itu ya. Nih. Contoh lagi G2 ya. G2 itu ada berapa sih? Ada berapa sih ininya sisinya ya? Sisinya ada berapa nih? Coba kita hitung sisinya ada berapa nih? 1 ya, E1, E2, E3, E4, E5. Ada 5 sisinya ya. Kemudian kita tanya kata dia ini jumlah derajat dari suatu graf itu 2 kali jumlah sisinya. Berarti 2 kali 5, 10. Coba kita hitung. Betul nggak 10? Coba. Di simpul 1 ini ada berapa ininya derajatnya? Ada 3. Di simpul 2 ada berapa derajatnya? Di simpul 2 nih ada 3. Di simpul 3 oke, tadi saya salah ya. Di simpul 3 ini karena dia itu gelang, jadi hitungannya 2. Gelang ini 2 derajatnya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 ya. Di sini 4 tambah 3 tambah 3 10 betul ya. Ada 10 derajatnya. Coba lagi tinjau G3. G3 ini sisinya ada berapa nih? Sisinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 berarti ada 8. 8 graf apa ya? Derajatnya ada 8. Coba kalau kita hitung manual ya. Di D1 derajat di simpul 1 ada 2, derajat di simpul 2 ada 2, derajat di simpul 3 ada 3, tapi derajat di simpul 5 ini ada 0 ya, karena dia nggak punya sisi. Nah, jadi di sini totalnya ada 8. Kemudian kalau kita menggunakan lemma ini, coba ya kita hitung jumlah sisinya. Di sini ada sisinya 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 sisi. 2 kali 4, 8. Betul ya lemma tadi ini? Jadi akibat dari lemma tadi, untuk sembarang graf G yang banyak simpulnya berderajat ganjil selalu genap gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita punya simpul itu berderajat ganjil, maka dia genap nih. Untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil ada selalu genap. Coba ya nih, contoh. Diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika masing-masing simpul adalah ini? Coba ya. Tidak dapat, karena jumlah derajat semua simpulnya adalah ganjil nih, 9. Diketahui graf dengan 5 buah simpul ya, ini ada 5 buah simpul ya. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul ini adalah ini? Nah, yang A nggak dapat ya, karena dia itu ganjil. Yang B itu dapat karena dapat kita gambarkan karena jumlah derajat semua simpulnya genap gitu. Oh, jadi bisa kita gambarkan jika jumlah ini ya, ini kan masing-masing derajatnya ya. Jika jumlah derajatnya itu genap, maka dapat kita gambarkan ini. Dapat kita gambarkan sisinya nih. Katanya kan kita punya 5 buah simpul nih, katanya kita harus menggambarkan graf itu dengan 5 buah simpul. Oke, 5 buah simpul, kemudian masing-masing simpul itu punya derajat ini, 2, 3,
4, 4 gitu. Bisa nggak digambarkan dengan derajatnya ini, kemudian simpul yang dibikin itu ada 5 buah kayak gitu kan. Nah, kalau yang A ini nggak bisa katanya karena jumlah semua simpulnya itu adalah ganjil, karena ini jumlah derajat semua simpulnya ganjil. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 itu ada 9. Nah, tadi menurut Lemma tadi untuk sembarang graf G yang banyak simpulnya berderajat ganjil, maka dia itu selalu genap. Nah, tadi kita ketahui bahwa di sini simpulnya itu kan 5 itu ganjil. Maka jumlah derajatnya itu harus genap gitu kalau kita mau menggambarkannya gitu kan. Jadi bisa kita gambarkan jika kalau jumlah simpulnya itu ganjil, derajatnya itu harus genap. Nah, contoh yang A ini tidak bisa kita gambarkan karena apa? Karena kita ketahui bahwa simpulnya itu 5, sedangkan jumlah derajatnya ini adalah ganjil, nggak bisa dia karena syaratnya kan kalau simpulnya ganjil, jumlah derajatnya itu harus genap. Nah ini kita coba B. B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya itu adalah genap. Nah ini jumlahnya kan 16 ya, 16. Kemudian simpulnya itu ganjil. Bisa kan menurut Lemma tadi, kalau suatu graf simpulnya itu ganjil dan derajatnya genap, maka bisa kita gambarkan. Jadinya seperti ini. Nih, ada 5 buah simpul ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian simpul yang ini ada 2 derajatnya. Kemudian simpul berikutnya ada 3 derajatnya. Ini ada 3 ya derajatnya. Yang ini ini 1, 2, 3. Ya, ini 3 derajatnya. Yang ini ada 4 ya derajatnya. Nah, ini juga 4 derajatnya karena ada gelang di sini. Nah, bisa digambarkan. Kalau yang A ini tidak bisa kita gambarkan ya. Coba digambarkan, pasti nggak ketemu. Nih, mungkinkah dibuat graf sederhana dari 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul ini? Kita lihat ya. Ini 5, 2, 3, 2, 4 ini tidak mungkin karena banyaknya simpul berderajat 5. Kalau kita punya 5 buah simpul, itu nggak mungkin. Nggak mungkin satu simpulnya itu punya derajat 5 gitu. Nah, ini tidak mungkin. Kemudian ini 4, 4, 3, 2, 3. Mungkin ya. Mungkin bisa, contohnya ada banyak. 3, 2, 3, 2 tidak mungkin. Karena jumlah simpul berderajat 3, ada 3 buah. Alasan lain karena jumlah derajatnya ganjil. Jadi masih ingat ya tadi ya, Mas Warima mengatakan bahwa kalau kita punya simpul itu ganjil, maka jumlah derajatnya ini harus genap kalau kita bisa menggambarkan. Kalau itu tidak bisa kita gambarkan ya. Coba kita tambahkan nih. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 13. Sementara jumlah simpulnya ini ada 5 gitu kan. Menurut Lemma tadi, bisa kita gambarkan ya, satu graf kalau seandainya kita punya simpulnya itu ganjil, maka jumlah derajatnya itu harus genap. Nah, sementara ini jumlah derajatnya itu adalah ganjil, sehingga tidak bisa kita gambarkan. 4, 4, 1, 3, 2. Tidak mungkin ya, karena simpul 1 dan simpul 2 harus bertetangga dengan simpul sisanya. Berarti simpul 3 minimal derajat 2 ya. Nah, karena tadi nggak bisa dia kalau ada simpul 1 aja. Seperti itu. Jadi kalian coba kalian gambar-gambarin. Ini banyak lagi ya istilah-istilah kita. Ada lintasan, siklus, terhubung ya. Banyak sekali slide-nya. Oke, nah ini
ini banyak sekali ya, tapi kita cukupkan ya kalau untuk teori graf ini sampai kita paham ya mengenai bagaimana sih cara menggambarkan graf yang betul itu seperti apa ya. Kita tahu jumlah derajat graf dan segala macam ya. Oke. Nah, minggu depan materi kita mengenai teori ini ya, teori graf, penerapan teori graf yaitu algoritma Dijkstra sama algoritma Astar ya untuk menentukan lintasan terpendek. Nah, jadi kalian tolong baca lagi ini dari awal tadi teori graf sampai dengan ini ya 5 jabat tangan tadi ya. Nah, itu tolong dibaca lagi ya untuk ini untuk bekal kita minggu depan ya belajar mengenai algoritma Dijkstra dan Astar ya untuk menentukan lintasan terpendek ya. Oke, karena saya bentar lagi ada pelatihan lagi ya, jadi kita cukupkan aja kuliah kita ya. Tolong dipelajari kembali materinya. Ini materinya saya taruh di e-learning ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.